Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Alfariji, NPM 2017051060 dari kelas C, Ilmu Komputer 2000, angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review atau penjelasan singkat ataupun rangkuman terkait penjelasan materi dari responsi matematika diskrit. Di sini untuk materinya ada matriks yang pertama, lalu yang kedua ada inverse matrix, metode Gauss-Jordan, lalu materi yang ketiga ada kompleksitas algoritma, lalu materi yang terakhir adalah graf. Mari kita pertama membahas materi yang pertama, matriks. Definisi matriks. Matriks adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom, dan diapit dengan tanda kurung atau kurung siku. Suatu matriks dinotasikan dengan huruf kapital. Matriks merupakan array dua dimensi. Sebuah matriks mempunyai ukuran yang disebut dengan ordo. Biasanya ordo matriks berbentuk M kali N, dengan M adalah baris dan N adalah kolom. Berikut adalah jenis-jenis matriks. Yang pertama adalah matriks baris, lalu yang kedua adalah matriks kolom, yang ketiga adalah matriks nol, yang keempat adalah matriks persegi atau matriks wujud sangkar, yang kelima adalah matriks identitas, yang keenam adalah matriks diagonal, yang ketujuh adalah matriks segitiga atas, yang kedelapan adalah matriks segitiga bawah, lalu yang terakhir, yang kesembilan adalah matriks skalar. Transpose matriks. Matriks transpose merupakan matriks yang mengalami pertukaran elemen dari kolom menjadi baris atau sebaliknya dari baris menjadi kolom. Transpose dari matriks M dinyatakan sebagai M pangkat T atau MT. T-nya besar di atasnya. Lalu di sini ada sifat-sifat dari transform matriks. Yang pertama adalah A ditambah B, buka kurung A tambah B ditranspose sama dengan A transpose ditambah B transpose. Lalu sifat yang kedua adalah A transpose ditranspose sama dengan A transpose sama dengan A. Lalu yang ketiga adalah konstanta dikali A baru ditranspose sama dengan konstanta dikali A transpose, di mana C adalah konstanta. Lalu yang sifat transpose matriks yang terakhir adalah A kali B transpose sama dengan B transpose dikali A transpose. Operasi matriks. Di sini operasi matriks ada tiga, yaitu penjumlahan dan pengurangan, perkalian skalar, dan yang ketiga adalah perkalian dua buah matriks. Yang berikutnya adalah sifat-sifat matriks. Yang pertama, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Lalu dalam kurung A ditambah B tambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Lalu di sini ada yang ketiga adalah K dalam kurung A kali B sama dengan K kali A dalam kurung dikali B. Lalu yang keempat adalah A dikali dalam kurung A kali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Yang kelima, A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Yang keenam, sifat dari matriks adalah dalam kurung A ditambah B dikali C sama dengan A dikali C ditambah B kali C. Lalu sifat matriks terakhir adalah A dikali B tidak sama dengan B dikali A. Determinan matriks. Determinan dinyatakan dengan det M, det dalam kurung M atau det M atau garis lurus M. Determinan menyatakan volume dari suatu bentuk geometri dan memiliki informasi yang berkaitan dengan pengaruh transformasi linear terhadap daerah atau volume suatu objek. Ada beberapa cara mencari determinan suatu matriks, diantaranya dengan menggunakan metode Saurus ataupun menggunakan metode minor kofaktor. Lalu yang berikutnya adalah sifat determinan matriks. Bila satu baris atau kolom berunsur 0 semua, maka determinannya adalah 0. Bila dua baris atau kolom pada masing-masing kolomnya atau barisnya berunsur sama, maka determinannya sama dengan 0. Bila dua baris atau kolom bernilai sebanding, maka determinannya sama dengan 0. Bila satu baris merupakan jumlah dari dua baris lainnya, atau satu kolom merupakan jumlah dari dua kolom lainnya, maka determinan sama dengan 0. Bila kelipatan satu baris dijumlahkan dengan kelipatan baris lainnya menjadi baris lainnya lagi, atau kelipatan satu kolom dijumlahkan dengan kelipatan kolom lainnya menjadi kolom lainnya lagi, maka determinan sama dengan 0. Lalu berikutnya adalah inverse matrix. Ini merupakan rumus umum dari inverse matrix, yaitu A-1 ini adalah lambang dari inverse matrix.
A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A, yang mana adjoint adalah transpose dari kofaktor sehingga dicari terlebih dahulu minor dan kofaktornya. Lalu materi yang kedua yaitu inverse matrix metode Gauss-Jordan. Inverse matrix metode Gauss-Jordan menggunakan bentuk umumnya adalah seperti ini, atau cara mencarinya adalah seperti ini. A inverse dalam kurung matriks matriks A lalu dikali matriks identitas sama dengan matriks identitas A inverse. Ini misalnya ada sebuah matriks A 3 kali 3 seperti ini elemennya dan sebuah matriks identitas. Maka kita sama seperti sebelumnya, kita bentuk seperti ini. Jadi A matriks A dan identitas. Jadi seperti ini. Lalu kemudian masing-masing kolom dari matriks A ini kita cari diagonal satunya, lalu yang lainnya kita ubah menjadi identitas. Lalu untuk akhirnya seperti ini, yang mana bagian kanan ini merupakan dari R inverse. Lalu materi yang ketiga, kompleksitas algoritma. Pendahuluan dari kompleksitas algoritma. Sebuah algoritma tidak saja harus benar, tapi juga harus mangkus atau efisien, yang mana itu merupakan algoritma yang bagus. Kemangkusan algoritma diukur dari waktu atau time, eksekusi algoritma, dan kebutuhan ruang memori. Algoritma yang mangkus ialah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan atau N yang menyatakan jumlah data yang diproses. Kemangkusan di algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang bagus dari sejumlah algoritma penyelesaian masalah. Yang berikutnya adalah model perhitungan kebutuhan waktu. Menghitung kebutuhan waktu algoritma dengan mengukur waktu sesungguhnya ketika mengukur waktu sesungguhnya dalam satuan detik. Ketika algoritma diskusi oleh komputer bukan cara yang tepat. Alasannya karena setiap komputer dengan arsitektur berbeda mempunyai bahasa mesin yang berbeda, di mana waktu setiap operasi antara satu komputer dengan komputer lainnya tidaklah sama. Lalu alasan yang kedua adalah compiler bahasa pemrograman yang berbeda menghasilkan kode mesin yang berbeda, sehingga waktu setiap operasi antara compiler dengan compiler lainnya tidaklah sama. Berikutnya model abstrak atau pengukuran waktu. Model abstrak pengukuran waktu atau ruang harus independen dari pertimbangan mesin dan compiler apapun. Besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang ini adalah kompleksitas algoritma. Ada dua macam kompleksitas algoritma, yaitu yang pertama adalah kompleksitas waktu dan yang kedua adalah kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu atau Tn diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Lalu yang berikutnya adalah kompleksitas ruang atau disimbolkan Sn, diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu atau ruang algoritma, kita dapat menentukan laju peningkatan waktu atau ruang yang diperlukan algoritma dengan meningkatnya ukuran masukan n. Kompleksitas waktu. Jumlah tahapan komputasi dihitung dari beberapa kali suatu operasi dilaksanakan di dalam sebuah algoritma sebagai fungsi ukuran masukan n. Di dalam sebuah algoritma terdapat bermacam-macam jenis operasi. Yang pertama ada operasi baca tulis, yang kedua ada operasi aritmatika, plus minus kali bagi, operasi pemilihan atau assignment, operasi pengaksesan elemen larik, operasi pemanggilan fungsi atau prosedur, dan lain-lain. Contoh operasi khas di dalam algoritma. Yang pertama adalah algoritma pencarian di dalam larik. Contoh operasi khasnya adalah perbandingan elemen larik. Lalu yang berikutnya adalah algoritma pengurutan. Contoh operasi khasnya adalah perbandingan elemen dan pertukaran elemen. Lalu yang berikutnya adalah algoritma penjumlahan dua buah matriks. Operasi khasnya adalah penjumlahan. Lalu yang terakhir adalah algoritma perkalian dua buah matriks. Operasi khasnya adalah perkalian dan penjumlahan. Kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu dibedakan atas tiga macam. Yang pertama ada Tmax dari n, kompleksitas waktu untuk kasus terburuk atau worst case, di mana kebutuhan waktunya adalah maksimum. Lalu yang berikutnya adalah Tmin dari n, kompleksitas waktu untuk kasus terbaik atau best case, di mana kebutuhan waktu minimum. Lalu yang terakhir adalah T average atau n, kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata atau average case, di mana kebutuhan waktu secara rata-rata. Lalu yang berikutnya adalah kompleksitas waktu asimptotik. Notasi O disebut notasi O besar atau big O yang merupakan kompleksitas waktu asimptotik.
Definisinya adalah Tn sama dengan OFN, dibaca Tn adalah OBFN, yang artinya Tn berorder paling besar Fn bila terdapat konstanta C dan N0 sedemikian sehingga Tn lebih kecil sama dengan C Fn untuk N lebih besar dari N0. Fn adalah batas lebih atas upper bound dan Tn adalah untuk N yang besar. Pengelompokan algoritma berdasarkan notasi O besar. Ini adalah tabel-tabelnya. Pertama ada algoritma, ada Big O1, Big O log N, dan sebagainya. Dengan nama-namanya adalah konstan, logaritma. Lalu ada urutan spektrum kompleksitas algoritma dari 01 paling kecil hingga yang terbesar adalah 0n faktorial. Di mana 0 O2 pangkat n dan O n faktorial adalah algoritma eksponensial dan yang lebih kecilnya adalah algoritma polinomial. Lalu materi berikutnya adalah graf. Graf digunakan untuk memperlihatkan objek. Graf ya, ini saya keempat. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasinya adalah objek, nokta, bulangan atau titik. Hubungan antar objek adalah garis. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan VI. Dituliskan dengan notasi G sama dengan dalam kurung V, I. V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul, vertices atau node, dan I adalah himpunan sisi atau edge atau arcs yang menghubungkan sepasang simpul. Graf trivial adalah graf yang hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi. Simpul pada graf dinomori dengan huruf A, B, Z atau bilangan, misalnya angka, misalnya 1, 2 dan seterusnya, atau huruf dan bilangan, misalnya A1, A2 dan seterusnya. Sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V dinyatakan dengan pasangan U, V atau dinyatakan dengan E1, E2 dan seterusnya sehingga dapat ditulis I sama dengan U, V. Jenis-jenis graf berdasarkan ada atau tidaknya gelang. Yang pertama ada graf sederhana, lalu yang kedua adalah graf tersederhana. Di sini saya menjelaskan graf tersederhana atau asimple graph. Graf tersederhana adalah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Ada dua macam graf tak sederhana. Yang pertama ada graf ganda atau multigraf, lalu yang kedua adalah graf semu atau pseudograf. Lalu jenis graf yang berdasarkan orientasi pada sisi. Yang pertama ada graf tak berarah atau undirected graph, lalu yang kedua adalah graf berarah atau directed graph atau digraph. Ini adalah kesimpulannya dalam bentuk tabel. Dari jenis-jenis graf, lalu ada sisi tak berarah atau berarah, dia sisi gandanya iya atau tidak, lalu ada sisi gelangnya tidak atau iya. Lalu yang berikutnya adalah kardinalitas graf. Kardinalitas graf adalah jumlah simpul pada graf dinyatakan dengan M sama dengan V garis lurus atau ini. Jumlah sisi dinyatakan dengan M sama dengan I. Lalu ada beberapa terminologi atau istilah dasar dalam graf. Yang pertama ada adjacence atau bertetangga, yang kedua ada incident atau bersisian, yang ketiga ada isolated vertex atau simpul terpencil, yang berikutnya adalah null graph atau empty graph atau jenisnya adalah graf kosong, yang berikutnya ada degree, derajat, ada path, lintasan, ada siklus atau sirkuit, lalu connected, terhubung, ada subgraph dan complement upagraph, lalu ada spanning subgraph, cut set, dan yang terakhir ada weighted graph atau graph perboard. Di sini ada beberapa graf secara khusus. Yang pertama adalah complete graph atau graf lengkap. Yang kedua adalah graf lingkaran. Yang ketiga adalah regular graph atau graf teratur. Yang terakhir yang keempat atau bipart graph atau graph relatif. Sekian penjelasan saya terkait materi review penjelasan singkat dari materi dari responsi matematika diskrit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.